Kalau olahraganya ringan, cuman jalan-jalan keliling kompleks misalnya, ya silakan saja. Spot reduction, mengecilkan bagian tubuh tertentu. Bisa nggak? Bisa. Kalau pertanyaannya cuman termasuk pola diet atau tidak, jawabannya termasuk. Sudah hari Senin. Mungkin karena terbawa waktu kecil, waktu zaman sekolah, setiap hari Senin rasanya males banget. Belum puas liburnya. Tapi sekarang beda dong. Karena sudah hari Senin, saatnya menjawab pertanyaan kalian dan membuat saya makin bersemangat. Padahal recordnya bukan hari Senin. Nah, ada pertanyaan apa saja hari ini? Simak terus video ini. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat semua. Gimana dengan weekend kalian? Weekend untuk beberapa orang adalah saatnya cheat day. Weekend untuk beberapa orang adalah saatnya family time. Dan weekend untuk beberapa orang adalah saatnya turu. Lagi war kok turu? Buat yang tahu, fix kalian pasti gamer. Oh iya, saya belum nyapa buat yang baru pertama kali mampir ke channel ini. Selamat datang saya ucapkan, terima kasih sudah klik video ini. Salken. Gitu ya kalau di TikTok. Bang, kenapa nih ngungkit-ngungkit weekend? Jangan-jangan ada pertanyaan soal weekend ya di Q&A hari ini? Ya, jadi ketahuan. Nggak ada sih. Nah, supaya nggak penasaran dan nggak berlama-lama, langsung saja kita mulai Q&A kita hari ini. Pertanyaan pertama. Halo semuan H. Semuan H. Typo ya pasti. Jempolnya pasti gede kayak saya. Suka typo. Kalau boleh tahu, workout boleh tiap hari nggak ya? Boleh nggak kira-kira? Betul. Betul-betul aja. Padahal nggak tahu kalian jawab apa. Jawabannya bisa boleh, bisa nggak. Tenang, tenang. Jangan protes dulu. Protes mulu kalian ini. Ada beberapa faktor yang harus kita lihat. Seberapa intens olahraganya, seberapa berat olahraganya, seberapa cepat recovery badan kita. Betul, badan kita butuh recovery setelah olahraga supaya bisa regenerasi sel-sel di dalam tubuh kita, supaya memberi kesempatan tubuh kita untuk memperbaiki otot-otot yang rusak karena olahraga, supaya makin kuat dan makin sehat. Karena itu tadi saya bilang juga harus melihat beberapa faktor. Kalau olahraganya ringan, cuman jalan-jalan keliling kompleks misalnya, ya silakan saja. Tapi kalau olahraga kita cukup intens, cukup berat, setiap habis olahraga rasanya badan sakit-sakit semua, seperti habis ditikung teman. Itu beda ya sakitnya. Kalau olahraga kita cukup berat dan cukup intens, tentu kita membutuhkan yang namanya rest day, supaya proses recovery berjalan dengan maksimal. Nah, bang, gimana dengan atlet yang olahraganya harus tiap hari? Yang terkadang bisa sehari 3 kali olahraganya, kayak minum obat. Nah, mereka yang atlet ini biasanya ditemani, diawasi oleh tenaga ahli. Nutrisinya diawasi, kondisi tubuhnya diawasi, makannya diatur, olahraganya diatur, istirahatnya diatur. Bahkan mungkin kalau perasaan bisa diatur, diatur juga perasaannya. Bercanda ya. Tetapi mereka ini atlet, jelas tujuannya. Nah, kalau kita mau ngapain? Lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan yang kedua, Kak Adit mau tanya dong. Emot apa ini? Mau ngecilin. Typo juga nih. Jempolnya gede juga kayak saya. Bagian perut bawah, bokong paha. Gimana ya Kak? Perut atas udah oke sih. Makasih Kak. Pertama-tama, mungkin jempolnya dulu yang harus dikecilin. Biar nggak sering typo kayak saya. Spot reduction, mengecilkan bagian tubuh tertentu. Bisa nggak? Bisa. Saya yakin kalau saya jawab seperti ini bakal banyak yang protes. Tapi memang ternyata bisa. Tetapi harus menggunakan metode-metode tertentu dengan bantuan tenaga medis yang ahli. Contohnya
liposuction atau sedot lemak. Bisa tuh ngecilin bagian tubuh tertentu. Tetapi kalau kita tidak mengatasi akar masalahnya, ya bakal gede lagi itu. Lemaknya bakal balik lagi. Kemudian ada mesoterapi contohnya. Mesoterapi adalah metode dengan menyuntikkan enzim, hormon, vitamin pada bagian wajah guna mengencangkan dan meremajakan. Tunggu, belum kelar. Serta menghilangkan lemak yang berlebih pada bagian wajah. Tetapi saya belum research mendalam tentang mesoterapi ini. Apakah bisa untuk bagian tubuh lain selain wajah? Seefektif apa? Tetapi permasalahannya dengan cara-cara tersebut adalah mehong cuy, mahal. Untuk cara-cara yang alami, ada nggak? Jawabannya tidak ada. Kita tidak bisa memilih bagian mana yang lemaknya berkurang terlebih dahulu, bagian mana yang kecil terlebih dahulu. Semua tergantung genetik kita. Terus untuk gerakan-gerakan yang banyak di YouTube atau TikTok misalnya, dan untuk mengecilkan bagian tertentu, lakukan gerakan ini. Itu hanya melatih otot pada bagian tersebut. Tidak bisa untuk menghilangkan lemak-lemak yang ada di bagian tersebut. Habis ini mungkin saya bakal diserang. Tapi memang faktanya seperti itu. Tetapi dengan kita melatih otot pada bagian-bagian tersebut bisa membantu mengencangkan bagian tersebut. Bukan menghilangkan lemak pada bagian tersebut. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Oke, pertanyaan yang ketiga. Halo, mau tanya, kalau sarapannya 2 butir telur rebus, siang makan seperti biasa, sore makan pepaya, itu termasuk pola diet nggak ya? Terima kasih sebelumnya. Kalau pertanyaannya cuman termasuk pola diet atau tidak, jawabannya termasuk. Karena pola diet, maksudnya diet artinya adalah mengatur pola makan. Tapi kalau pertanyaannya aman nggak? Sehat nggak pola diet tersebut? Kita bedah ya. Ini rinciannya. Untuk makan siang, saya memasukkan makan siang favorit sejuta umat Indonesia. Nasi Padang. Itu favorit orang atau favorit saya ya? Dan disclaimer dulu, kalori dari nasi Padang atau kandungan makronya bisa berbeda tergantung komposisi dan bahan-bahannya. Nah, kalau dilihat dari yang ini, total kalorinya hanya 890 kilokalori. Jadi bisa disimpulkan termasuk VLCD, Very Low Calorie Diet, dan tentu saja bisa berbahaya bagi kesehatan. VLCD adalah salah satu metode diet yang tidak bisa diterapkan untuk jangka waktu panjang dan harus diawasi oleh tenaga medis karena itu tidak dianjurkan untuk dilakukan sendiri. Ya, iya ya. Nah, selain VLCD tadi, kalau menerapkan pola diet yang seperti tadi, variasi pangannya hanya saat makan siang. Itu pun kalau kalian rajin variasi pangan. Tunggu, sebelumnya kalian tahu tentang variasi pangan? Ngerti lah ya maksudnya. Tanpa variasi pangan, dikhawatirkan bisa terjadi yang namanya kekurangan gizi mikro tertentu. Seperti yang sudah sering saya sampaikan, diet boleh saja, tetapi tetap harus mencukupi apa yang tubuh kita butuhkan. Mencukupi kebutuhan gizi salah satunya. Kan nggak mau ya? Cuman gara-gara diet kita mengorbankan kesehatan kita. Atau bahkan sampai mengorbankan nyawa kita. Kehilangan nyawa. Serem, amit-amit. Karena itu diet boleh saja, tetapi tetap harus memperhatikan apa yang tubuh kita butuhkan. Jangan diet sembarangan. Oke, sampai di sini dulu Q&A kita hari ini. Semoga cukup jelas penjelasan atas pertanyaan tadi. Kalau masih belum jelas, jangan ragu untuk bertanya. Atau mungkin kalian punya pertanyaan lain, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Atau bisa DM langsung ke IG saya. Ini IG-nya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa thumbs up. Thumbs up. Klik tombol jempolnya. Share kalau perlu.
Dan yang terakhir, jangan lupa. Lupa apa ya? Oh iya, jangan lupa untuk selalu menerapkan pola hidup yang sehat. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay fit, stay healthy, and bye-bye. Sudah hari, bahkan sekarang ada yang ya, ada aja tidak menghilangkan lemaknya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ketiga. Oke, sampai di sini dulu video Q&A kita hari ini. Semoga pertanyaan-pertanyaan tadi terjawab dengan jelas. Kalau masih kurang jelas, kalian bisa bertanya kembali. Ulang dong. Kalian bisa bertanya lebih detail mungkin. Aduh, ngomong apa sih?